pengamen gitu ya kan. Iya. Kita pengen mereka tuh naik taraf hidupnya. Oh, Dari yang tadinya pengamen bagaimana mereka bisa jadi orang yang ngasih pengamen itu. salah satu program Hmm. untuk mengurangi tingkat pengangguran. Lembaga pemasyarakatan khusus anak. Hmm. Pertama itu ya mereka harus merubah mindsetnya dulu bang. Kalau pencapaiannya biasanya saya kan di kopi mah kan kadang kalau hujan 50.000, kalau rame ya 100, tapi kalau cukup saya sehari itu bisa 300 atau 200 itu. Episode kali ini di Sorak Sosok Penggerak Bergerak Bersama, kita kedatangan tamu yang luar biasa, pemuda yang memiliki keinginan untuk memajukan generasi berikutnya. Kita perkenalkan sosok yang luar biasa ini, penggerak yang luar biasa ini, Bung Ferry Diansah. Bung Ferry, Ya siap. Bung Ferry Diansah, izin perkenalkan dong latar belakangnya, terus kegiatannya apa aja. Siap Bung Oka. Ya, salam kenal, saya Ferry Diansyah dari Go Kursus Indonesia. Ya, Go Kursus Indonesia ini berdiri di tahun 2019. Gitu ya. Ya, salah satu komunitas para instruktur. Ya, khususnya instruktur barber. Oh, Gitu. barber. Ya, kita memang fokus di di pelatihan barber. Oh, potong rambut ya, Potong Om, rambut. potong Ya, rambut ya, Bung ya. khususnya pria ya. Oh. Kita lebih fokus ke ke pelatihan barber, cukur rambut untuk para pria. Gitu ya. Goku sendiri itu memang ada di 34 provinsi di Indonesia luar gitu biasa. ya kan. Ya alhamdulillah gitu ya sudah berjalan. Dan pelatihan-pelatihan kita ini alhamdulillah dipercaya juga sama Dinas Sosial Kota Tangerang gitu ya. Udah alhamdulillah sudah 5 kali kita menjadi mitra lah ya. Oh iya, Gitu ya, di pelatihan cukur rambut di Dinas Kota Tangerang ya, Dinas Sosial Kota Tangerang gitu. Alhamdulillah ini tahun kelima lah buat kita. Ya alhamdulillah seperti itu, Bung Oka. Oke, Bung, perjalanan bisa terbentuknya Go Kursus itu kayak gimana ya? Jadi awalnya karena kebutuhan pasar yang sangat besar gitu ya kan. Go Kursus Indonesia ini kan banyak teman-teman yang ingin kursus gitu, dari luar kota nih gitu Iya, kan, iya. bingung nih kita mau kursus di mana nih gitu ya kan. Misalnya kalau seandainya kan kita lagi tuh berpusat di kota Solo sementara dari Jakarta misalnya kan mau ke Solo kan jauh gitu ya kan. Nah, makanya kita berinisiatif gimana nih kita mencari mitra gitu ya kan yang bisa menghandle teman-teman yang ingin Keinginan-keinginan kursus ya. itu ya kan di Jakarta. Makanya kita standarisasi nih teman-teman yang memang sudah memiliki sertifikat BNSP misalnya kayak gitu ya kan, yang mereka bisa melatih di Go Kursus Indonesia untuk mewakili kita di berbagai daerah. Seberapa penting sih untuk teman-teman barber mendapatkan BNSP tadi itu tuh, Bung Fer? Jadi BNSP untuk barber sendiri kan itu pertama kali diadakan itu kan tahun 2018, 2019 itu di Surabaya ya, pertama kali. Dulunya kita seperti anak tiri bang. Oh gitu. Gitu karena subnya ini masuknya itu tetap ke salon gitu ya kan. Sementara barber itu Dibedain dibedain nih ya, gitu ya kan. benar. Akhirnya kita minta skema khusus khusus buat barber gitu ya, pemangkasan rambut ada yang dengan teknik barber, pemangkasan rambut biasa dengan barber gitu ya kan. Dan alhamdulillah gitu ya kan akhirnya 2019 itu pertama kali diadakannya sertifikasi BNSP kan gitu ya kan, untuk skema barber nih. Skema barber. Gitu yang manfaatnya sangat luar biasa gitu ya kan. Teman-teman tuh jadi memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Awalnya yang cuman sekedar dapat sertifikat biasa gitu ya kan, nih lambangnya lambang Garuda. Betul, gitu akhirnya ya diakui kan. negara. Akhirnya diakui oleh negara. Jadi mengangkat martabat seorang barber atau tukang cukur tuh akhirnya sekarang memiliki value yang lebih gitu ya kan dibanding profesi-profesi yang sebelumnya kan seperti itu. Terus kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ikut kursus nih, akan mendapatkan sertifikat kah atau gimana? Jadi gini, kita kan memiliki standarisasi ya, Iya. gitu ya kan, memiliki norm, gitu ya kan. Jadi kalau seandainya memang mereka ingin mendapatkan sertifikat, gitu ya, yang resmi dari kita itu mereka ada itunya, ada aturannya, gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya langsung Tahapan-tahapannya ya, ada tahapan-tahapan. kursus terus langsung dapat sertifikat, biasanya itu sangat rentan sekali bang. Oh. Jangan sampai nanti sertifikat yang mereka bawa gitu ya kan ngelamar kerja
tiba-tiba pas dites ya kan hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oh gitu. Nah, biasanya tuh kita harus ada magang dulu gitu ya kan, minimal magang dulu deh kayak gitu ya kan. Oh. Jadi nanti kita ada penilaian lagi tuh. Oh, memang peserta ini tuh layak gitu ya kan untuk mendapatkan sertifikat dari kita. Baru kita kasih. Oh. Berarti setelah diikutin kursus dari Go Kursus tetap dalam pemantauan ya. Dalam pemantauan Pemantauan dan terus. pembinaan. Dia terus. Biar dia nanti sampai tingkatnya ke jenjang yang tadi itu ya. Benar. Jadi ada keberlanjutan. Nggak putus sampai di kursus aja gitu ya kan. Mereka juga kita pantau terus, kita ajak mereka, yuk magang yuk misalnya gitu ya kan gitu. Jadi kita bisa lihat nih potensi teman-teman nih sampai di mana nih nanti seperti itu Bung Oka. Terus kalau yang sudah berjalan dengan mitra dinas sosial Kota Tangerang itu dari tahun berapa sampai kapan tuh Om izin? Ya, kalau aku dari Dinas Kota Tangerang ya khususnya Dinas Sosial Kota Tangerang itu mulai aku ikut itu tahun 2022. Oh, gitu berarti sudah berjalan 4 tahun. Iya. Sama tahun ini ya. Sama tahun ini nih. Gitu. Peserta yang sudah dibantu udah berapa peserta tuh selama 4 tahun itu? Selama 4 tahun itu. Selama 4 tahun itu kalau di awal-awal tahun kan lumayan besar tuh Bang. Sekali perhatian itu ada yang 100 orang gitu ya kan, tapi dibagi beberapa kelurahan atau kecamatan gitu ya. Jadi per daerah itu biasanya 10 gitu ya. Tahun ini pesertanya 50 malah. Oh 50, berkurang. Karena ada seleksi. Oh gitu. Ada seleksi dari Dinas Sosial Kota Tangerang sendiri, memang ada seleksi dulu biar nanti namanya pesertanya itu kita bisa tahu gitu ya kan keinginannya besar nggak sih nih. Oh gitu. Berarti uji minat bakatnya nih, keseriusannya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman Go Kursus melatih tidak ada keseriusan kan gitu ya. Akhirnya mubazir aja nih dengan program yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial kan gitu. Kalau teman-teman minatnya serius, berarti kan ada perkembangan nih. Berarti efeknya adalah Dinas Sosial bermanfaat juga buat teman-teman yang ingin bergerak di bidang barbershop tadi gitu Om ya. Benar. Karena kan kita juga harus melihat impactnya ya. Iya betul. Gitu ya kan outcome-nya gitu ya pada nih program dari Dinas Sosial ini. Bagaimana nanti dampaknya? Gitu ya kan, apakah dapat meningkatkan taraf hidup dari pesertanya? Apakah dapat menghasilkan kemandirian dari pesertanya? Jangan sampai nanti setelah mereka dapat pelatihan, mereka kembali kepada kepada kegiatannya masing-masing. Berarti salah satu program untuk mengurangi tingkat pengangguran. Betul. Luar biasa. Itu salah satunya. Gitu ya kan, karena kita kan pengen juga nih misalnya Bang ya, pesertanya nih pengamen gitu ya kan. Kita pengen mereka tuh naik taraf hidupnya. Dari yang tadinya pengamen, bagaimana mereka bisa jadi orang yang ngasih pengamen itu. Luar biasa. Gitu kan ya Bang ya. Jadi kan ada peningkatan taraf hidup. Taraf hidup ya betul. Ada kemandirian yang bisa dia lakukan. Ibaratnya dia harus lebih baik dari hari yang kemarin kan. Betul. Seperti harapan kita ya kayak gitu. Selama menjalankan Bung Ferry sama menjalankan Go Kursus, ada kendala-kendala apa aja sih di lapangan tuh? Terkendala nggak sih gitu maksudnya? Ya yang pastinya kalau terkendala kita biasanya itu kan kayak kita pernah ya gitu lah ngelatih itu di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Nah itu kan nggak bisa kan ibaratnya manggil model dari luar, ya kan. Nah bagaimana itu kita mengkondisikan gitu kan, sementara modelnya yang terbatas nih. Nah itu kan ada metode-metode yang harus kita khususkan. Pendekatannya kan beda-beda lagi. Pendekatannya pasti beda-beda. Nanti beda lagi nanti kalau di pesantren seperti apa. Berarti tergantung objeknya ya. Iya benar-benar. Gitu. Berarti secara psikologi juga mempelajari materi itu pasti, dong. Karena kita di awal itu memang membaca psikologi si pesertanya dulu. Gitu ya kan. Jadi jangan sampai ibarat seorang dokter itu kita salah ngasih resep Bang. Oh iya betul, luar biasa betul. Setelah terjadinya kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tangerang jalan 4 tahun, kayaknya manfaatnya luar biasa nih. Bisa memangkas, mengurangi teman-teman pengangguran yang ada di Kota Tangerang. Insyaallah. Gitu, luar biasa. Terus untuk kegiatannya di bulan apa, sampai tanggal berapa, di mana tuh? Ya, insya Allah tahun ini di Dinas Sosial Kota Tangerang gitu ya kan akan diadakan pelatihan cukur rambut di kantor ya, ini kantor Dinas Sosial Kota Tangerang. Seperti itu. Bung Ferry, mau nanya nih, kendala-kendala di lapangan tuh untuk menjadi pengusaha barbershop tuh apa aja? Ada nggak sih kendala-kendalanya? Iya, dunia barber ya. Barber itu kan seorang profesi ya. Barber itu kan profesi. Betul. Gitu ya kan. Dimana kita kan punya 3 landasan nih, 3 pondasi. Jadi yang pertama itu kan knowledge, gitu, ilmu pengetahuan. Ya kan, terus kedua skillnya, keterampilannya. Keterampilan, Tapi yang paling terpenting itu ya
kembali lagi kepada attitude-nya, Oh, pada perilaku, perilaku ya etika kan, tadi ya. pada sikap kerjanya mereka. Misalnya cukurannya bagus, gitu ya kan, cukurannya bagus, jago, gitu ya Secara kan, skill oke lah ya. secara skill oke, Tapi secara secara etika pengetahuan, nggak bagus. ya, secara Gitu ya. pengetahuan juga dia tahu segalanya, gitu Wawasannya ya kan. luas ya, Tapi betul. ketika dia bekerja secara kelompok, gitu ya kan, etiknya nggak baik, gitu ya. Misalnya sesama Oh, teman beda meja nih, gitu ya kan, sikapnya kurang baik, sama ownernya sering cheating atau bohong, oh kan gitu. seperti itu Iya, bang, iya, ya iya, kan, iya. itu kan nggak bagus kan. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya itu yang paling utama itu ya attitude-nya. Dua, kalau kita nggak punya tempat sendiri pun, kadang-kadang kalau tempat kita sudah ramai nih kayak gitu ya kan, itu biasanya biaya sewanya dinaikkan Oh. atau kitanya di-cut gitu ya kan, nggak boleh lagi nih disewa nih segala macam, nantinya dia buka sendiri segala macam kan, kayak seperti itu Oh ya. iya, Itu kan iya. kendala-kendala Betul, betul, yang betul. memang kita nggak bisa tutup mata bang. Berarti Itu buat harus siap. masyarakat yang punya sewaan jangan dinaikin dan jangan diusir Bisa nih, seperti iya itu. nggak? Pesannya kan harus begitu tuh. Kalau lo punya ruang terus lo punya kontrakan jangan diusir ya teman-teman barbershop ketika sudah mapan kan gitu ya. Eh, Terus untuk ini bang izin buat teman-teman di masyarakat Kota Tangerang Iya, ketika ingin ikut pelatihan tuh persyaratannya apa aja sih? untuk di dinas sosial Iya ya. untuk dinas Untuk sosial dinas ini. sosial kan biasa dinas sosial Kota Tangerang ini kan ada di media sosialnya tuh. Ya kan Siap. biasa suka ada flyer atau pengumuman gitu ya kan, yang membuka pendaftaran untuk pelatihan di bulan berikutnya. Oh berarti Nah, nanti informasi bisa ada di bisa ada di media media sosial teman-teman di sosialnya dinas dinas sosial Kota sosial. Tangerang seperti itu Bung Oka. Sosmednya lah ya. Sosmed. Bung Ferry ini luar Iya, biasa nih. iya Bung Sudah Oka. sampai ngebangun buku nih. Ini cerita Iya, perjalanan bukunya gimana nih Bung ini Ferry? cukup panjang tuh Bung Oka. Luar Iya, biasa. Gimana jadi gimana nih ceritanya? Cukup menarik kayaknya nih. cukup Menarik untuk menarik. dikupas nih. Iya. Jadi kita kan bikin buku ini namanya Barbershop White Paper gitu ya Oh kan, iya. di mana Wah itu. ini tanda kutip nih. Yang lagi viral nih. Waduh, Iya. bahaya juga. Tapi ini tentang barbershop nih Oh iya bang, benar-benar. gitu ya kan. Oh iya betul betul. Jadi kita di buku ini tuh nggak ngebahas tentang manisnya aja bang, Oh, tentang pahitnya dunia barbershop pun kita kupas isi, juga. kita kupas juga. Karena apa gitu, biar teman-teman itu yang baca buku itu juga wawasannya itu semakin luas kan, gitu ya. Jadi bagaimana sih ada rambu-rambu nih yang harus mereka jaga gitu ya kan, supaya usahanya itu berjalan semakin baik segala macamnya gitu ya kan. Juga standar operasional prosedurnya Iya. gitu ya kan, kita taruh juga di situ. Bagaimana tuh teman-teman bisa belajar menjadi seorang barber tuh yang memiliki value bang, yang memiliki nilai gitu ya kan. Betul. Jadi bukan cuman tukang cukur aja, tapi dia juga punya jenjang karir kan di situ kan. Betul. Dari yang tukang cukur terus mereka bisa naik level gitu ya kan, dengan sertifikasi BNSP dia bisa ngajar, bisa buka kursus ya kan, bisa jadi nanti owner barbershop, juga dia bisa jadi franchiser seperti Luar itu. biasa. Berarti buat teman-teman yang berminat Iya. ini, yang fokus di dunia barbershop, ini adalah kitab wajib nih. Kitab wajib yang harus dipelajarin kan gitu. Ini adalah bagian dari skema dan paduan-paduannya kan. Benar, Luar biasa. panduannya. Berarti udah pernah punya pengalaman apa nih? Misalnya Apa tuh, gini, Bang? Bung Fer, Iya. pernah nggak sih nyukur presiden? Nah, misalnya pengalaman yang paling tinggi apa nih gitu? Apa nyukur menteri atau nyukur? Gitu. Jadi pengalaman kita tuh kalau tukang cukur tuh kadang-kadang ditanya gini, kamu udah pernah cukur siapa sih? Ya Gitu, betul. ya kan. Kalau untuk sampai presiden kita belum gitu ya kan. Tapi kalau menteri-menteri sudah. Wih luar biasa. Menteri siapa nih? Menteri siapa nih Bung Fer? Jadi kita keluarganya Pak Sandiaga Uno. Oh. Gitu kita pegang gitu ya kan. Ya alhamdulillah gitu ya kan. Karena kan memang pada saat itu kan COVID. Itu banyak tuh pejabat-pejabat, anggota DPR gitu ya kan, yang memang tuh mereka lebih nyaman potong rambut tuh di rumah. Gitu ya kan. Nah, kita biasanya dipanggil gitu ya kan ke tempat mereka, potong rambut langsung gitu ya kan. Banyak lah. Di Kota Tangerang sendiri pernah itu kasat narkoba Kota Tangerang gitu ya kan. Pernah kita cukurin langsung ke kantornya. Berarti buat teman-teman nih jangan lupa nih, secara prestasi Sandiaga Uno aja cukurnya sama Bung Ferry kan gitu. Jadi udah pasti layak nih, udah pasti layak. Harus diikutin nih, harus diikutin. Standarisasi udah oke lah, karena Pak Menteri aja sudah pernah dicukur kan gitu. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti kegiatan kursus barbershop di dinas sosial khususnya, yuk rame-rame jangan lupa ikutin nih. Semangat. Kursusnya barbershop Bung Ferry Go Kursus. Terima kasih kepada khususnya Dinas Sosial Kota Tangerang gitu yang sudah mempercayakan kami ya selama
tahun ini gitu ya. Dan semoga impact atau dampak dari pelatihan ini tuh benar-benar membuahkan hasil gitu loh Bang. Kita berharapnya Amin. kan seperti itu ya. Amin. Ya pasti tentunya juga dengan kerjasama keseluruhannya gitu Betul. ya kan kita memang ditugaskan untuk memberi pelatihan gitu kan, hasilnya juga kan kembali juga kepada teman-teman nanti yang ingin belajar kan, seperti itu. Tadi seperti saya bilang, niatnya itu dibenerin dulu. Kalau Siap. niatnya udah benar gitu ya kan, insya Allah gitu ya kan, impactnya juga bakalan terasa kok. Amin. Pesan-pesannya nih Bung Iya. Ferry buat teman-teman muda generasi di Kota Tangerang apa nih? Iya. Pesan-pesan terakhirnya nih. Untuk teman-teman di Kota Tangerang ya, khususnya yang memang pada saat ini termasuk di PPKS ya, gitu ya kan, termasuk dalam tarif PPKS segala macam yang ingin merubah gitu ya, merubah taraf hidupnya gitu ya. Yang pertama itu ya mereka harus merubah mindsetnya dulu Bang. Seperti tadi saya bilang gitu ya kan, bagaimana mereka yang tadi taraf hidupnya itu misalnya di jalanan, tukang parkir gitu ya kan, merubah mindsetnya jadi bagaimana besok saya yang bawa motor saya ngasih uang kepada tukang parkir itu, luar biasa. gitu ya kan. Misalnya teman-teman dari anak-anak silver tuh, ya kan, Iya, gitu ya kan. manusia silver. Nah, itu ya kan mereka dengan adanya kegiatan di dinas sosial ini, gitu kan, salah satunya program pelatihan barber atau cukur rambut, gitu ya kan. Mereka taraf hidupnya jadi semakin meningkat, gitu ya kan, Amin, atau betul. kemandiriannya jadi tergali, Iya, potensi terbentuk. dirinya gitu kan, yang tadinya kita nggak tahu gitu ya kan, kita lihat oh ini potensinya ada nih, gitu ya kan, menjadi tukang cukur gitu ya kan, secara mandiri misalnya gitu ya kan, atau dia mau bekerja di tempat lain atau dia mau buka sendiri, Betul. gitu ya kan. Akhirnya ada perubahan tuh, yang tadinya dia menerima bantuan sosial dari dinas sosial, akhirnya mereka menjadi mandiri. Luar Jadi biasa. seperti Berarti itu, Bang. juga mengurangi teman-teman yang sering ada di lampu merah. Benar. Saya Anissa Aulia, saya biasa dipanggilnya Ica di Dinsos. Nah, awalnya saya profesinya cuma tukang dagang keliling kopi. Terus emang saya tadinya capster di salon, pijit-pijit itu. Nah kebenaran Dinsos menawarkan ada program pelatihan cukur rambut, saya ikut. Nah saya ikut di sini, saya dites sama Bun, akhirnya saya masuk. Semua yang dipelajarin dari cukur rambut alhamdulillah terbantu buat diri saya dan buat semuanya gitu. Alhamdulillah penghasilan saya yang dari tadinya tukang kopi doang sekarang alhamdulillah meningkat lebih dari itu semua gitu. Bayarnya biasanya saya kan di kopi makan kadang kalau hujan 50.000, kalau rame ya 100, tapi kalau cukur saya sehari itu bisa 300 atau 200. Itu pun saya stay di rumah dan stay dipanggil sama cap badak buat cukur-cukur orang kanker. Itu pun dari cap badak itu, yayasan kanker itu, saya tidak minta nominal sebesar apapun, tapi dia memberikan untuk saya. Alhamdulillah itu manfaat buat saya dan manfaat buat dia. Kalau misalkan ada yang mau kayak habis kemo, apa dia mau operasi gitu, pasti saya yang botakin dia saya yang rapin dia. Saya ikut pelatihan di sini baru 1 tahun, angkatan tahun 2025.